Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, saya doakan kalian semua sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang mengenal keuntungan taubat ya. Apa itu taubat? Taubat adalah artinya kembali ke jalan yang benar ya sahabat-sahabatku. Sering dalam kehidupan masyarakat ada orang yang dengan menyatakan dirinya akan bertaubat ya. Namun pada kenyataannya hasil yang didapat ternyata apa yang dilakukan jauh dari ucapannya. Hal itu bisa disebabkan karena apa yang dilakukannya memang hanya satu permainan saja atau gurauan ya. Atau disebabkan karena memang kurang pahamnya seseorang terhadap kata taubat tersebut. Pada bab ini kita mencoba mengerti dan memahami tentang pernyataan taubat seseorang dan bagaimana seharusnya yang dilakukan. Ya, itulah sahabat-sahabatku semuanya, kita tentu seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ya. Nah, apa sih keuntungannya ya kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang definisi taubat dulu ya, sahabat-sahabatku. Definisi taubat dan hakikatnya dalam bahasa Arab, kata taubat diambil dari huruf ta, waw, dan ba ya, yang menunjukkan pada arti pulang atau kembali ya. Adapun maksud taubat dari Allah adalah pulang kepadanya, kembali ke haribaannya, dan berdiri di depan pintu surganya ya. Nah, itu ya sahabat-sahabatku tentang taubat ya artinya. Menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya, taubat merupakan istilah yang terbangun dari 3 variabel yaitu ilmu, keadaan, dan amal ya. Ilmu akan menghasilkan keadaan dan keadaan akan menghasilkan amal. Semua merupakan sunnatullah yang tidak bisa diubah ya. Nah, ilmu adalah mengetahui besarnya bahaya dari perbuatan dosa yang akan menjadi dinding pemisah antara seorang hamba dengan segala yang dicintainya. Apabila seorang mengetahui hal itu dengan baik, benar, dan yakin, sehingga mengalahkan dorongan hatinya, pengetahuan itu akan menimbulkan kekecewaan di dalam hati ya, disebabkan hilangnya yang dicintai. Ketika kita merasa kehilangan sesuatu yang dicintainya, ia akan sakit ya. Lalu jika hilangnya sesuatu yang dicintainya itu adalah karena perbuatannya, ia akan merasakan sedih atau perbuatan yang telah dikerjakan ya. Dengan demikian perasaan ini dinamakan nidam atau menyesal ya sahabatku. Apabila perasaan sedih itu mempengaruhi dan menguasai hati, akan lahir dari dalam hati suatu keadaan lain yang disebut dengan keinginan dan maksud ya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Adapun kaitannya dengan masa sekarang adalah dengan cara meninggalkan perbuatan dosa yang melekat pada diri, sedangkan hubungannya dengan masa depan adalah dengan cara bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa yang telah lalu hingga akhir hayat ya. Dengan demikian, ilmu adalah yang pertama dan ia merupakan titik awal dari segala kebaikan ini. Yang dimaksud dengan ilmu adalah keimanan dan keyakinan ya. Keimanan merupakan ungkapan dari pembenaran bahwa perbuatan dosa itu adalah racun yang mematikan. Sedangkan keyakinan merupakan ungkapan dari penegasan terhadap pembenaran, pengingkaran atas keraguan, dan memenangkan terhadap hatinya. Nah, itu ya sahabatku.
Jadi pertama harus punya ilmu dulu ya, kita mau bertobat. Dari sini maka lahirlah cahaya, yaitu nur ya, yaitu keimanan yang menyinari hati dan mengobarkan api penyesalan. Keimanan, hati pun akan merasa sedih dengan bersinarnya cahaya keimanan ya. Hati akan mengetahui bahwa ia akan menjadi dicintai lagi oleh suatu yang dicintainya, sebagaimana seorang yang tersinari oleh cahaya matahari. Sedangkan dia berada di tempat yang gelap, cahaya matahari telah menyilaukan dirinya di tempat yang gelap ya. Cahaya matahari telah menyilaukan dirinya di tengah-tengah suasana mendung, lalu ia pun melihat sesuatu yang dicintainya sedang menuju jurang kehancuran. Akhirnya muncullah cahaya kecintaan di dalam hatinya dan menggerakkan keinginannya untuk mengetahui sesuatu yang terjadi kepada yang dicintainya. Taubat sendiri sebenarnya merupakan satu amalan yang terlahir dari adanya ilmu, penyesalan, dan keinginan ya. Yaitu sahabat-sahabatku semuanya pasti akan merasakan namanya salah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya untuk orang-orang yang mau bertobat ya. Pertama harus dengan penyesalan, ada ilmunya gitu ya. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita sendiri dari kesalahan ya. Selanjutnya, bahwa dari dunia juga memang Nabi Adam turun ke dunia ini karena satu kesalahan ya, memakan buah khaldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah skenario Allah yang menjadikan kita sebagai manusia ada di muka bumi ini ya. Yang selanjutnya ya sahabatku, yang berkaitan dengan sikap meninggalkan pada masa lalu ya. Jadi seseorang pasti akan merasakan, oh ini ya perbuatan salah saya gitu, kayak gitu ya sahabatku. Dan masa kini dan masa akan datang, serta memperbaiki apa yang telah terjadi pada masa lalu sebagai merupakan 3 proses yang berurutan ya. Namun sudah menjadi pemahaman umum bahwa memutalkan istilah taubat ya, memutlakan istilah taubat hanya dengan rasa penyesalan saja. Kebanyakan orang mengategorikan ilmu sebagai sesuatu yang cukup diketahui, sedangkan sikap meninggalkan itu dianggap sebagai hasil akhir penyesalan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, menyesal itu adalah taubat ya. Jadi ketika kita menyesal dengan perbuatan dosa, itu adalah salah satu bentuk taubat ya. Selanjutnya, pemahaman tentang hakikat taubat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyimak penjelasan Imam Al-Ghazali, yaitu agar mereka mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya juga Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat kepadanya dengan taubat nasuha. Sesungguhnya hakikat taubat itu terbentuk dari 3 unsur yang saling berurutan, yaitu ilmu, perasaan, dan amal ya. Taubat dari dosa yang dilakukan oleh seorang merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan, baik itu yang bersangkutan dengan dosa besar ataupun dosa yang kita tidak sangka atau dosa kecil. Bahkan dari dosa kecil itu manusia bisa terjerumus ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Tidakkah bertobat merupakan salah satu hal ini juga diperintahkan oleh Al-Quran dan juga dianjurkan oleh sunnah Nabi. Dan lebih berhati-hati lagi, banyak ulama yang menyatakan bahwa taubat itu adalah satu kewajiban, sebagaimana yang disampaikan oleh Sal ibni Abdullah ya, yaitu siapa yang berpendapat bahwa taubat itu tidak wajib, maka ia adalah kafir ya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib bagi seorang manusia daripada taubat. Maka dengan ini ya, memaparkan tentang pentingnya taubat bagi siapa saja ya. Apabila ada pertanyaan apa arti taubat yang murni, taubatan nasuha,
sampai mana batas-batasannya dan apa yang harus dilakukan sang hamba hingga ia bisa eh, terbebas dari dosa ya. Maka jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah taubat adalah salah satu pekerjaan hati. Menurut para ulama bahwa cara menghasilkannya adalah membersihkan dosa-dosa yang melekat di hati. Dalam hal ini, seorang ulama yaitu Abu Bakar Al-Warraq menguraikan tentang taubat bahwa batasan taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang telah lalu dan tidak melakukan dosa yang sama yang pernah dilakukannya karena mengagungkan Allah dan takut akan siksanya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bagi kalian semuanya ya di sana yang mendengarkan channel ini, jangan takut ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kembali kepada jalan yang Allah ridhoi karena Allah mencintai orang-orang yang bertobat ya. Tobat itu harus dengan tekad yang kuat. Kita pertama harus punya ilmunya, ilmu tobat seperti apa? Pertama harus menyesal, kedua sholat taubat, ketiga minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan yang sama ya. Dan kita minta kepada Allah supaya kita diberi taufik hidayah dan mudah-mudahan Allah memberikan magfirahnya kepada kita semuanya. Dan ketika dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Allah, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan karunia kepada kita semuanya. Asalkan kita selalu berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Sekian sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmu Allah ini menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi dan kita menjauhkan dari perbuatan yang Allah tidak sukai ya. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.